Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min jami'i ni'amihi wa minani allati la tuhsa wa la tustaqsa. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wa ma bainahuma al-azizul ghaffar amma ba'd. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Muhammad Rigi Rahmadani. Dan ini adalah acara podcast pertama untuk channel Ponpes Ashifa. Alhamdulillah, sekarang saya bersama putra guru besar kita, Muallimuna Ustaz Muallim Idris. Assalamualaikum Muallim Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim, untuk acara podcast pertama kali ini kita bakal ngebahas tentang seputar puasa, Muallim. Ada suatu pertanyaan, Muallim. Kok bisa berbohong itu membatalkan pahala puasa? Sedangkan puasa itu menahan menahan haus dan lapar, apa hubungannya? Berbohong membatalkan puasa sama lapar dan haus. Itu, Muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya berkaitan dengan puasa, kita perlu ketahui terlebih dahulu, bahkan di dalam semua amal-amal soleh itu ada yang namanya amal zahir dan ada yang namanya amal batin. Kemudian pula di dalam amal itu tidak semua amal-amalan yang dilakukan bagi orang yang melakukannya itu mendapatkan pahalanya. Terkadang ada seseorang melakukan perbuatan namun ternyata nonsen pahalanya, seperti yang berkaitan dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi bersabda, "Khamsun yuftirnas shaim." 5 perkara ini bisa membatalkan pahala puasa. Yang dimaksud yang batal adalah bukan puasanya, tapi adalah pahalanya. Ketika kita berbicara tentang 5 perkara ini yang membatalkan pahala puasa, diantaranya adalah berbohong, kaitannya ini tidak kita kaitkan dengan perbuatan zahirnya, dengan laparnya atau dengan hausnya, tapi kita kaitkan dengan pahalanya. Dalam arti laparnya tetap terjadi, hausnya tetap terjadi, namun pahalanya tidak. Kenapa? Karena batal dengan kebohongannya. Makanya Nabi telah memberikan nasihat di dalam hadisnya. Kata Nabi, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa namun bagian yang dia dapatkan cuman rasa lapar dan hausnya saja. Dalam arti tidak dapat pahalanya. Ini berkaitan dengan berbohong, tidak membatalkan kepada zatiah puasa, tapi yang dibatalkan oleh perbuatan kebohongannya adalah pahalanya. Jadi bukan puasanya. Jadi tidak kita kaitkan dengan perbuatan lapar, haus, kaitan ini berbohong dengan lapar dan haus. Dan sebenarnya kalau kita gali kembali, emang ada kaitankah perbuatan bohong dengan amaliyah kita? Jelas ada. Jelas ada. Kaitannya apa? Ingat, karena perbuatan keburukan dampaknya itu bukan hanya keburukan, meskipun keburukannya keburukan batin, tapi faktanya dampaknya berdampak kepada zahirnya. Contoh, ketika orang berbohong, dampak dari berbohongnya bukankah tidak hanya berdampak kepada sisi batinnya saja, bahkan dari kebohongan berapa banyak terjadi pertikaian. Sebab kebohongan terjadi sekarang peperangan karena bohong. Banyak madaratnya gitu. Banyak madaratnya. Kan ini berbohong kok bisa berkaitan dengan pertengkaran sampai saling membunuh, kan? Perasaan hanya membohong, hanya berbohong saja. Di sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa jangan kita sepelekan keburukan sekecil apapun, di antaranya keburukan yang kita lakukan dari sisi contoh batin. Bukan hanya berbohong seperti dari sisi ghibah, membicarakan keburukan orang lain, itu bisa membatalkan pahala puasa. Seperti itu penjelasannya. Namun di sini ada pembahasan yang unik. Gimana pembahasan yang unik? Ketika contoh seseorang dia berpuasa, jam 12 siang dia melakukan kebohongan.
Kapan? Jam 12 siang. Tapi di waktu asar dia bertobat. Gimana tuh? Dari pagi dia puasa, duhur berbohong, asar tobat. Ini pertanyaannya gimana? Kan kalau kita lihat seakan-akan ada pemerincian yang berbeda. Satu pemerincian kebohongannya terjadi di waktu duhur. Apakah ini kebohongan membatalkan puasa itu pahala puasa secara total? Dalam arti terjadi kebohongan dalam ranah dia berpuasa membatalkan pahalanya secara total, ataukah ada kemungkinan ketika dia bertobat dia tetap mendapatkan pahala? Tadi sini ada penjelasan dari para ulama. Jadi ketika seseorang contoh berbohong di waktu duhur, maka akan membatalkan pahalanya dari pagi. Namun ketika dia tobat di waktu asar, dia perbuatan bohongnya, kata ulama dia tetap mendapatkan pahala puasa, namun pahalanya hanya dari sekedar asar sampai maghrib. Masya Allah, Masya Allah. Berbicara tentang ingat, berbicara tentang pahala. Kita tidak berbicara tentang puasa zahir. Jangan kita gambarkan, oh berarti puasana nganti asar bika maghrib, nyantenya puasana mati subuh no bika maghrib gitu kan, dari subuh sampai maghrib. Ya seperti itu mungkin. Oh, Masya Allah. Terus kan Malim suka ada tuh orang-orang yang menyalahgunakan makalah naumus shaimin ibadah. Jadi karena tidurnya puasa itu beribadah, ya udah kita tidur aja gitu. Ibadah yang lain akhirnya diterobos, dilewat gitu. Gimana tuh Malim? Jadi berbicara tentang hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Ini Nabi bersabda di dalam hadisnya, sumtus shaim tasbihun, bahwa kata Nabi, diamnya orang yang puasa itu dihitung tasbih. Masya Allah. Wa naumuhu ibadah, dan tidurnya dihitung ibadah. Ini makna hadis Nabi, tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Artinya apa? Dibahas kata para ulama seperti ini. Contoh, kita sholat. Ketika sholat, dibuka sholat dengan takbir, ditutup dengan salam. Oke. Ketika kita contoh sholat Allahu Akbar, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Pertanyaannya, kita dihitung ibadah sholat dari kapan? Ya dari mulai takbir sampai apa? Sampai salam. Jadi awalnya mana, akhirnya mana? Awal dan akhir selagi masa di pertengahan ini berarti dia dihitung ibadah sholat. Ya rukunya dihitung ibadah, i'tidalnya dihitung ibadah, sujudnya dihitung ibadah, karena berada di dalam daerah tersebut. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sekarang berbicara tentang puasa, kapan permulaannya, kapan akhirnya? Permulaannya itu adalah ketika masuk waktu subuh. Akhirnya kapan? Ketika masuk waktu maghrib. Karena awalnya masuk subuh, akhirnya masuk waktu maghrib, berarti di sini di pertengahan, di masa dia pertama kali masuk puasa sampai dia berbuka, semua yang berada di dalam kandungan tersebut maka berada di dalam ibadah puasa. Itu yang dimaksud. Bukan yang dimaksud dzatiyah tidur itu dihitung ibadah. Jadi kalau dia tidur dapat pahala, enggak seperti itu. Bukan dzatiyah tidur dihitung ibadah. Kenapa? Karena yang namanya tidur ini adalah perkara yang mubah. Dalam arti perkara yang mubah itu kata para ulama dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan pula tidak dapat dosa. Cuman ini bisa berubah entar hukumnya. Ketika contoh, ini makna yang kedua, tidur yang puasa dihitung ibadah. Makna ibadah di sini ketika adat umumnya ya, berbicara umumnya para sahabat di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang di malam hari melaksanakan sholat tarawih dengan Nabi, yang nyaris beres-beres itu dekat kepada waktu sahur. Saking lamanya tarawih. Dan otomatis perlu persiapan yang namanya tidur. Tidurnya kapan? Di siang hari. Tidurnya di siang hari berarti posisinya sedang puasa.
Tidurnya dihitung ibadah. Kenapa? Karena ada niat untuk menguatkan diri melaksanakan sholat di waktu malam. Jadi kembali kepada Niat. karena ada niatnya. Ini tidur perkara yang mubah ketika diniatkan seperti itu, yang adat orang yang puasa seperti itu, maka ini akan menjadi ibadah dalam arti dapat pahala. Kebalikannya, kita jangan gagal paham. Kalau seandainya tidur ini kita salah gunakan, maka akan mendapat dosa. Kayaknya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'innya, beliau memerinci, menjelaskan tentang bab tidur, hukum tidur itu apa. Kenapa? Ini kaitannya kita di dalam puasa bukan hanya puasa, tapi dari masa subuh sampai maghrib ada yang namanya sholat duhur, ada yang namanya sholat Asar. itu kewajiban. Imam Zainuddin Al-Malibari beliau sampai memerinci gimana tidur ini bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Bisa jadi haram, Malim? Bisa jadi haram. Kapan jadi haram? Udah jelas jadi haram ketika dia tidur dan dia diniatkan dari awal. Contoh, saya tidur subuh engke hudang-hudang deket ke maghrib, saya bangun mau dekat maghrib baru saya bangun. Tah, seperti yang umumnya orang tidur di bulan Ramadan yang gagal paham, memahami hadis yang tadi, akhirnya tidur di waktu subuh, bangun-bangun menjelang maghrib. Dia sudah tahu, bahkan dia niatkan, catat, tidurnya mendapat dosa, tidak mendapatkan pahala. Oke, dari sisi puasanya sih benar dapat pahala, tapi dari sisi tidurnya dia mendapat dosa. Karena dari awal sudah ada niat dia meninggalkan kewajiban, yaitu sholat. Ini tidur bisa jadi makruh ketika tidurnya sudah datang masuk adzan, datang waktu sholat kemudian tidur. Meskipun dia sudah tahu bahwasanya, oh saya biasanya bangun nih sebelum keluar waktu sholatnya, tidur duhur, udah adzan duhur tidur, kemudian dia kebiasaan saya tidur cuma 1 jam, ntar bangun saya sholat. Tetap ketika sudah masuk waktu sholat itu makruh tidurnya. Meskipun dia sudah pakai HP, kemudian pakai alarm, saya bangun jam sekian, sekiranya belum keluar waktu sholat, tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu kan adalah persangkaan dia. Faktanya berapa banyak orang yang pakai alarm namun ternyata susah bangun gitu. Susah bangun, tidak manfaat tuh alarmnya gitu kan. Alarm nyala orangnya kemana? Udah kebal ya. Jadi makna tidur itu seperti itu. Tidur orang puasa dihitung ibadah adalah seperti itu. Jadi jangan disalahgunakan, dijadikan alat hadis ini untuk kita menjadi orang yang rugi dari sisi kita kehilangan bagaimana dilipat gandakannya pahala orang yang puasa, dikirnya dilipat gandakan, salawatnya dilipat gandakan, baca Al-Qur'annya dilipat gandakan. Dan ketika kita pakai hanya untuk tidur saja, berarti kita sudah hilang keuntungan untuk meraih sekarang pahala-pahala yang luar biasa. Yang ini pahala cuma 1 tahun 1 kali. Kenapa? Karena Ramadan 1 tahun tidak 2 kali, tidak 3 kali, tidak 4 kali, tapi 1 tahun 1 kali. Maka alangkah bodohnya orang yang menghabiskan waktu Ramadan ini hanya dengan tidur saja, kemudian dia mengambil pemahaman dari hadis Nabi tidurnya orang puasa adalah ibadah. Padahal tidak seperti yang dia pahami. Ini makna tidur orang yang puasa itu dihitung ibadah. Sekian. Jadi jangan sampai salah kaprah gitu ya. Salah memahami gitu kepada hadis Nabi. Makanya untuk memahami hadis Nabi tidak begitu saja kita telan mentah-mentah. Disinilah perlunya kita kembali dan sadar diri terhadap nasihat dari Allah. Allah telah menasihati semua makhluknya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanya orang yang tahu, orang ingat. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang so tahu, gitu kan? Merasa tahu tapi ternyata tidak sesuai dengan pengetahuannya. Nah, itu hati-hati kita di dalam menyimak hadis dan memahami hadis. Seperti itu. Kadang kan orang tuh ada yang malah menyalahgunakan hadis gitu, Malim. Kayak kita contoh duduk nih di satu masjid, di tempat biasa di tempat biasa soft 1. Tiba-tiba ada orang nih datang
yang biasanya kita duduk di situ malah direbut tempat duduknya. Akhirnya kita kan kesel tuh, yang biasanya duduk di situ jadi gak di situ. Akhirnya waktu kita tegur, kamu jangan duduk di situ, itu tempat biasa saya. Tiba-tiba dia ngeluarin hadis, ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla, katanya gitu. Oh, kama qaul sallallahu alaihi wasallam, yang artinya kurang lebih paling dicintainya amal di sisi Allah itu yang istiqomah meskipun sedikit. Ya saya mau duduk di sini, karena katanya saya mau istiqomah, itu gimana tuh? Ini dia udah jelas salahnya satu. Dia berdalil dengan ahabul amali, paling dicintainya amal, yang dia maksud mungkin adalah ibadah. Pertanyaannya, apakah duduk itu dihitung ibadah? Duduk itu bukan sebuah ibadah, gitu kan? Yang perlu diistiqomahkan, yang diistiqomahkan itu bukan duduknya tapi salatnya. Bukan duduknya. Apa arti duduk kalau seandainya tidak berzikir, tidak baca Al-Quran? Jadi perlu kita pahami, istiqomah itu bukan istiqomah dari perbuatan yang mubah, tapi istiqomah dari perbuatan ibadah. Duduk itu mubah. Sekarang kalau kita telan mentah-mentah, pokoknya yang paling istiqomah, yang istiqomah itu yang bagus, berarti kalau makan, contoh, saya biasa makan jam 1, saya harus jam 1 pokoknya mah. Karena istiqomah ya. Ini tidak berbicara tentang makan, ini berbicara tentang ibadah. Duduknya itu bukan ibadah. Ini ibadahnya itu apa? Terus di dalam masalah duduk, kan di dalam kitab fikih, bahkan Nabi besar Muhammad SAW, beliau menganjurkan kepada para sahabat, masalah adab-adaban di dalam tata cara duduk adalah gimana duduklah kita di tempat yang kosong, duduk di tempat yang terakhir, dalam arti tidak boleh merebut jatah orang lain. Yang dimaksud jatah orang lain, ketika orang lain sudah duduk di sana, maka tidak boleh kita mengusirnya dengan berdalil saya biasa duduk di sana, nggak bisa. Kenapa? Siapa cepat dia yang dapat. Nah, itu di dalam adab duduk. Di dalam adab tata cara duduk, siapa yang cepat dia yang dapat. Kecuali di dalam fikih, boleh kita sekarang mengambil hak atas suatu tempat ibadah dan lainnya ketika kita memakai tanda. Pakai tanda, contoh gimana? Kita sudah duduk di sana duluan, saya mau ke kamar mandi. Kemudian saya gelarkan sejadah saya. Kita gelarkan sejadah kita, kemudian kita ke kamar mandi. Ada orang duduk di atas sejadah kita atau memindahkan sejadah kita ada hak ketika itu. Oh, mohon maaf, itu tempat saya. Gitu kan? Oh, dari mana? Itu kan buktinya tadi sejadah ada di sana. Kenapa kamu pindahkan? Nah, kalau seperti itu ada hak untuk kita. Kalau seandainya kita tidak memberi tanda seperti itu hanya karena biasa saya di sana, maka tidak boleh. Jadi harus dikasih tanda tempat gitu ya? Kasih tanda kalau seandainya kita pengen. Gitu kan. Kalau tidak kasih tanda hanya semata-mata saya sering di sana, nggak bisa, nggak boleh kalau seperti itu. Kadang kan gitu ya, suka bahkan sampai ngaku-ngaku tempat gitu. Nggak bisa, harus ngasih tanda. Nah, makanya di dalam ilmu ini perlu kita betul-betul mendalami. Beda, jadi berbicara tentang bab duduk ada sekarang keilmuannya, bagaimana tata cara tentang duduk, adab-adabannya, kemudian sekarang hak-haknya seperti apa. Berikut tentang puasa yang tadi dijelaskan, gimana tata cara rukunnya, syaratnya, yang membatalkan, ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahalanya. Ini betul-betul perlu kita pahami, kenapa? Agar kita bisa menghukumi sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Tidak kita ambil hadis kemudian kita terapkan di mana, di setiap pekerjaan, tidak bisa seperti itu, karena ada sebagian pekerjaan yang mana itu tidak boleh kita masukkan hadis tersebut karena bukan berbicara tentang pekerjaan itu. Gitu kan? Ya seperti itu. Kembali lagi ke tadi puasa, jadi kesana kesini. Masya Allah, ilmu Allah itu emang kayak gitu malim ya. Mesti bercabang kemana-mana. Kembali lagi ke yang barusan tentang puasa. Ada suatu hadis bahwa Nabi SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW Rajab syahri wa Sya'ban Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati.
Yang dimaksud Ramadan syahrul ummati, Ramadan itu adalah bulannya umatku, itu apa tuh maksudnya Malim? Di sini yang dimaksud oleh hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Anas bin Malik. Ini diantaranya hadisnya pula ada sanad musalsalnya dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu alaihi, beliau menerima dari guru demi guru sampai kepada Imam Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ini berbicara tentang Ramadan, kita langsung berbicara tentang Ramadan. Kenapa Ramadan disebut bulan umat Nabi? Kenapa? Karena di bulan Ramadan terdapat anugerah yang bukan per individu, untuk satu orang, tapi untuk semuanya. Untuk semuanya. Banyak anugerah yang Allah berikan di bulan Ramadan untuk umat Nabi yang tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Contoh, berbicara tentang puasa. Ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah wajibkan puasa, gitu kan, kepada kalian, puasa Ramadan yang dimaksud. Sebagaimana Allah wajibkan kepada umat sebelumnya. Yang dimaksud dengan Allah wajibkan kepada umat sebelumnya bukan puasa Ramadan. Bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat selainnya ada puasa tapi berbeda puasanya. Tak, kalau puasa Ramadan hanya untuk umat Nabi yang pahalanya luar biasa. Amal sunnahnya dihitung pahala seakan-akan mengerjakan yang wajib. Amal yang wajibnya dilipat gandakan 70 kali lipat gandanya. Itu amal-amalnya. Puasanya wah beda lagi. Puasanya pahalanya luar biasa. Sampai di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata Allah, setiap kebaikan akan aku balas 10 kali lipat gandanya. Itu minimal. Sampai 700 kali lipat ganda. Masya Allah, Masya Allah. Ilas siam, kata Allah, kecuali puasa. Kalau puasa gak ada matematikanya, kata Allah. Puasa gak ada hitungannya. Fahuwali, puasa mah urusan saya. Dalam arti Allah menjelaskan bahwa puasa itu pahalanya apa? Itu mas urusan saya. Wa ana azubi, saya yang akan langsung membalasnya, gak ada matematikanya. Kalau kata para ulama yang dimaksud itu di sana adalah gambaran kitanya, kiasnya itu disebut dengan surprise. Kalau puasa pahalanya itu surprise. Yang namanya surprise kira-kira sesuatu yang kecil ataukah sesuatu yang besar? Pasti yang besar. Apakah sesuatu yang biasa atau istimewa? Istimewa. Namanya kan surprise. Gak mungkin sesuatu yang biasa, gak mungkin sesuatu yang kecil. Pasti lebih besar ketimbang matematika yang tadi disebutkan 700 kali lipat lebih besar dari itu. Itu puasa. Sungguh luar biasa. Belum sekarang dari sisi tarawihnya. Gitu kan, man qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang yang mana salat tarawih menghidupkan di malam Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Belum ada Lailatul Qadar yang tidak Allah berikan kepada umat yang lain. Yang mana ketika orang dapat satu kali Lailatul Qadar seakan-akan dia beribadah kepada Allah selama 82 tahun lebih. Masyaallah. Dapat satu kali Ramadan, satu kali Lailatul Qadar seakan-akan ibadah 82 tahun. Bayangkan kalau seandainya setiap tahun dapat Lailatul Qadar seakan-akan dia hidup full dengan ibadah berapa ratus tahun. Satu kali itu. Ini untuk siapa? Untuk umat Nabi. Masya Allah. Tidak Allah berikan untuk semuanya. Belum Nabi menjelaskan tentang bulan Ramadan, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Awalnya terdapat rahmat, pertengahannya terdapat ampunan Allah, akhirnya akan Allah bebaskan dari neraka untuk siapa? Umat Nabi. Sehingga banyak umat Nabi masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Bahkan Habib Zain bin Semit Matanah Bitul Hayat, juga Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, beliau sampai bercerita. Ini kalau di Yaman, Habib Zain bin Semit, tempat orang-orang soleh dulu. Orang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan rata-rata semuanya menjadi orang ahlul mukasyifin. Masya Allah. Orang-orang yang kasyaf dalam arti menjadi wali. Kok bisa tuh? Ya karena hebatnya bulan Ramadan. Anugerah yang Allah berikan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya, diampuni dosanya lebih cepat, lebih mendominasi ketimbang di bulan-bulan yang lain. Untuk siapa? Umat Nabi. Bagaimana tidak bulan Ramadan disebut dengan bulan umat Nabi, karena ternyata keuntungannya untuk kita semuanya.
Yang salah satu makna bahwa Ramadan adalah bulan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Berarti itu salah satu keistimewaannya Ummatul Muhammadiyah ya Malim ya. Umat Muhammadiyah. Tadi barusan kan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum kan min qablikum itu kan artinya sebelumnya tuh. Berarti apakah berarti umat sebelumnya itu diwajibkan puasa atau gimana? Ada puasa, diwajibkan puasa, berbeda-beda setiap umat ada kewajiban puasa, namun berbeda-beda cara puasanya. Ada yang sebulan 3 hari gitu kan, ada yang sebulan wajib puasa 3 hari. Wajib. Ada yang 1 kali. Iya, beda-beda. Kalau bagi umat Nabi puasanya setahun satu kali, yaitu di bulan Ramadan. Jadi punya kewajiban masing-masing puasa, namun puasanya beda. Kalau puasa Ramadan Allah berikan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat keuntungan yang luar biasa di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Kalau orang-orang nonis kan yang non Islam itu kan suka ada sebagian mereka yang puasa, apakah itu dapat ganjaran pahalanya juga? Orang siapa? Kayak Al Fakir punya teman Katolik tuh. Dia tuh kadang puasa tuh. Saya kadang ditanya gitu, kamu kan bukan Muslim gitu, bukan Islam, kok puasa? Kata dia, di agama saya juga ada puasa katanya. Gitu. Ini kalau berbicara tentang agama ya kayak tadi, agama masing-masing mungkin ada sekarang syariatnya ya, ada ibadahnya versi mereka. Ya puasa kan ada juga versi mereka. Orang Buddha kan masya Allah tukang puasa. Gitu kan. Namun kalau berbicara tentang dapat pahala dan enggak, kalau berbicara tentang keyakinan kita, orang Islam dapat pahala dari mana? Ini berbicara dapat pahala dari siapa yang dimaksud? Dari Allah. Dapat pahala dari Allah. Ini gimana? Mereka tidak iman kepada Allah. Kemudian mereka kerja bukan kepada Allah. Ketika mereka tidak kerja kepada Allah, apakah ada hak bagi mereka untuk menuntut pahala dari Allah? Tidak ada. Contoh, saya punya perusahaan. Ketika saya punya perusahaan, datang ada orang tiba-tiba gitu kan, bukan karyawan saya, masuk ke kantor saya, bersih-bersih di kantor saya. Bersih-bersih. Dia bukan karyawan saya. Udah beres bersih-bersih, dia datang kepada saya. Kemudian menagih, Pak Bos, mana gaji saya? Saya kan tadi sudah bersih-bersih. Apakah ada hak baginya untuk menagih gaji? Tidak ada. Nah, kenapa? Kamu karyawan siapa? Karyawan siapa? Sekarang orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mau berbuat kebaikan seperti apapun, tidak ada hak mereka menuntut sekarang balasan dari Allah. Mereka karyawan siapa? Kerja kepada siapa? Itu kan problemnya di sana. Makanya simple Islam. Cukup jadi karyawan, yang jadi karyawannya gak susah. Cukup syahadat, beres, kamu sudah tertulis menjadi karyawan Allah. Syahadat, maka seluruh kebaikan kamu akan ditulis oleh Allah. Jadi kalau orang non muslim mau berbuat baik seperti apapun, dia tidak akan dapat pahala dari Allah. Seperti itu kiranya. Kalau untuk menggambarkan pahala nih ke orang awam tuh gimana sih Malim? Kadang kan kita suka syiar ilmu berdakwah agar kita mendapat pahala, Ada orang awam bertanya, emang pahala itu kayak gimana sih gitu? Pahala itu adalah suatu balasan dari Allah. Balasan dari Allah. Sekarang berbicara tentang balasan dari Allah, emang balasan dari Allah itu gimana sih? Ya beda-beda. Balasan dari Allah beda-beda. Ada yang Allah berikan balasannya di dunia, ada yang Allah berikan balasannya di akhirat. Di antara makna pahala itu, di antara maknanya, di antaranya balasannya, dari sisi balasannya. Ketika orang berbuat kebaikan, otomatis akan dibalas oleh Allah. Balasannya beda-beda. Ada yang dengan sebab perbuatan kebaikannya Allah berkahkan hidupnya. Itu kan, Allah lancarkan usahanya, itu kan adalah balasan dari Allah. Tak cuman balasannya ini ada yang dibalas disegerakan di dunia plus di akhirat, yang pastinya sekalipun tidak dibalas di dunia, di akhirat pasti dibalas. Kita di dalam berbuat kebaikan, ketika mendengar pahala balasan dari Allah, coba kita gambarkan seperti kita ketika kerja di suatu tempat. Ketika kita kerja di suatu tempat, pertanyaannya, kita dapat gajinya di awal bulan atau setelah kita kerja? Setelah kerja. Di awal kerja atau setelah kerja? Setelah kerja. Nunggu 1 bulan baru dapat balasan kan?
baru dapat gaji. Cuma nunggunya berapa lama? Satu bulan. bulan. Sekarang cobalah sabar. Kita beribadah kepada Allah di dunia ini paling 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu kita akan mendapati balasannya dari Allah. Gitu. Jadi kita harus yakin Allah akan membalas perbuatan kita. Kita mengaji, berzikir, Allah pasti akan membalas perbuatan kita. Cuman kapan? Ya entar. Itu makan entar. Duh, emang ketika kamu kerja ke satu perusahaan langsung dibayar? Ya enggak, kerja dulu dong. Kerja dulu baru kamu dibalas. Sekarang kita ingin mendapatkan balasan dari Allah, ya kerja dulu dong. Ntar akan dibalas oleh Allah. Entarnya kapan? Pastinya di akhirat. Ada yang diawalkan di dunia, pastinya di mana? Di akhirat pasti akan dibalas. Seperti itu. Gitu kan? Kalau kita melihat itu kan lama dan lain-lainnya, lama dari mana? Di dunia ini hanya sebentar saja. 60 tahun, 70 tahun, kita sekarang yang umurnya berapa? Sebelumnya berapa tahun? Sekarang udah berapa tahun umurnya? Kan tidak kerasa. Orang tidak kerasa, banyak orang yang meninggal. Gak lama di dunia ini 60-70 tahun, namun kita akan mendapatkan balasannya selama-lamanya. Apa jadinya kita di dunia yang sementara 60 tahun, 70 tahun berleha-leha meninggalkan ibadah, tapi ternyata disiksa selama-lamanya. Waliyadzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Itu. Kemudian yang menjanjikannya siapa? Allah. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'annya, innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Beda dengan kalau kita kerja di suatu kantor. Gak ada jaminan 100% kita pasti mendapatkan gajinya, gak ada yang bisa menjamin. Kenapa? Kadang ada kendala, akhirnya perusahaannya rusak, si bos tidak mencairkan gitu kan gaji kepada karyawannya, kan seperti itu. Tapi kita tetap kerja. Kita tetap kerja padahal gak ada jaminan 100% kita mendapatkan gaji 100%. Kenapa? Bisa jadi pula sebelum kita dapat gaji meninggal duluan. Tapi ketika kita kerjanya kepada Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari kepada janjinya. Saya kira pahamilah seperti itu tentang pahala-pahala dari Allah. Itu kan seperti itulah yang dimaksud gambaran kecil dari suatu pahala seperti itu. Sedangkan balasan dari Allah itu pasti tidak akan bisa disangka-sangka gitu ya. Maksudnya pasti datang, cuman datangnya tidak bisa kita sangka. Balasan dari Allah. Yang jelasnya itu, yang kita yakini adalah Allah pasti akan membalas kita di akhirat. Pasti. Ketika kita berbuat baik, berbuat ibadah, kita harus yakin ketika berbuat ibadah pasti. Dan itu adalah keyakinan kita yang harus kita bangun di dalam diri kita. Ketika melakukan amal ibadah, Allah atau Nabi yang menjanjikannya, kita harus yakin. Gitu kan? Tapi problemnya di sana, di dalam masalah keyakinan di sana. Mungkin untuk podcast kali ini sekian dulu kayaknya Mualim. Nah, untuk di akhir ini saya Al-Fakir minta Mualim untuk memimpin doa itu. Ya, semoga jadi podcast kita di malam hari ini bagi saudara-saudara kita sekalian semoga bermanfaat. Amin, mungkin kedepannya apabila ada yang mau bertanya bisa langsung di di DM di DM ya, di chat bisa langsung. Ntar di podcast selanjutnya akan kita jawab. Dan juga kepada saudara-saudara kita semuanya, kita jangan lupa di penghujung podcast kita pada malam hari ini kita Al-Fakir saling mewasiati kepada Al-Fakir juga kepada semuanya. Mari kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita berleha-leha sehingga keluar dari bulan Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa, dan jangan sampai kita jadikan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada bedanya dari sisi amal ibadahnya, dari sisi meningkatkan ketakwaannya dan meninggalkan kemaksiatannya. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini sebagaimana Nabi menjelaskan di dalam hadisnya, awwalu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar, kita termasuk golongan yang mendapatkan rahmat Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dimerdekakan oleh Allah dari siksa nerakanya, dan kita menjadi orang yang Allah bahagiakan di dunia dan di akhiratnya dengan barokah sekarang Allah dan dengan barokah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan barokah orang-orang soleh
serta dengan keagungan ajaran-ajaran Allah dan dengan keagungan bulan Ramadan dan keagungan Lailatul Qadar yang berada di bulan Ramadan, sehingga semoga Allah meluhurkan derajat kita. Amin, Dan amin. semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberkahi apapun yang berkaitan dengan kita. Amin. Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang dipenuhi dengan ketenangan dan kebahagiaan, ketakwaan di Amin. dunianya serta di akhiratnya, dan Allah selalu kumpulkan kita dengan orang-orang soleh, khususnya dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam di dunianya serta di akhiratnya. Bijaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Alhamdulillah. Mungkin sekian untuk podcast sekarang. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.